Alhamdulillah ya, Bang Caca, alhamdulillah hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular ke SS maksudnya Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Jadi gini ya guys, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi dugaan Nepos itu Markus itu kuat banget. Drama perseteruan panas yang melibatkan sederet pengusaha skincare besar kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, dokter detektif alias Dokif yang terus digadang-gadang menjadi sosok paling mencolok dalam kisruh ini kembali muncul ke hadapan awak media tepat pada tanggal 20 November 2025 kemarin. Dan lewat kemunculannya itu, wanita bernama panjang Samira Farahnas tersebut berbagi setumpuk kabar terbaru tentang sederet perkara yang kini berjalan di jalur hukum. Salah satunya terkait pelaporan kasus dugaan penyebaran data pribadi yang ia layangkan kepada pengusaha skincare Sheila Saukia, yang mana kasus tersebut ternyata sudah naik sidik dan memasuki tahap lanjutan. Lantas, seperti apa pesan Doktif untuk Sheila, serta bagaimanakah pula tanggapan Doktif terkait laporannya yang sudah naik sidik? Alhamdulillah ya, Bang Caca, alhamdulillah hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Alhamdulillah kita sudah naik sidik dan kebetulan kita dapat suratnya kapan? Hari Senin kita baru menerima undangan untuk tahap sidik ini dan hari ini kita atas undangan itu kita hadir di sini untuk memberikan keterangan untuk tahap sidik. Akhirnya jadi satu persatu ya, karena begitu banyak para buzzer dari grup sebelah ya yang begitu gencarnya mengatakan bahwa Doktif ini duta lapor yang laporannya nggak jalan ya. Sebenarnya Doktif ini seneng-seneng aja sih dipanggil duta lapor, memang duta lapor ya, karena ada LP nambah lagi yang kemarin pemalsuan logo halal, LP-nya di atas 20 ya. Tapi nggak apa-apa, karena jarang orang masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan ya seperti yang Doktif lakukan ya. Mungkin ya dengan seperti ini akan memberikan efek jerak ke owner-owner skincare nakal. Kalian harusnya tanyakan ke ular ya dan pemujanya ya, kok ular ke SS maksudnya Doktif ya. Itu kok selalu pakai masker setiap kesini? Ya kenapa? Lagi flu kali. Enggak selalu, enggak ada. Jadi gini ya, kamu kan menjual skincare. Ya kamu harus pede dong dengan kondisi Betul. kulit kamu. Gitu. Ya kan? Pede. Ayo, lepas masker kamu, tampilkan kulit kamu dengan kamera wartawan yang sebegini nih. Gitu. Gak usah takut. Ya. Laporan kita terkait untuk Sheila Saukia SS terkait dengan penyebaran data pribadi yang bisa kita bilang memang memakan waktu lama dari laporan kita itu di bulan Februari. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena penyidik juga banyak pekerjaan yang lain, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah naik sidik. Kabar terbaru yang dibagikan Doktif seakan langsung ditanggapi oleh Sheila Saukia. Ya, melalui media sosial, wanita asal Aceh itu berbagi pesan berjuta arti yang ia tulis dalam salah satu unggahan video. Alhamdulillah, rezeki tak terduga bisa datang dari mana aja. Entah apa maksud dibalik kata-kata indah yang dibagikan oleh Sheila Saukia. Apakah pesan itu merupakan balasan untuk Doktif saja? Belum dapat dipastikan secara terang. Namun yang pasti, proses hukum ini sudah memberikan dampak cukup terasa bagi bisnis Sheila di dunia kecantikan. Seolah tak kehabisan akal untuk mengais rezeki, Sheila diketahui tengah mencoba peruntungan di bidang lain, yakni bisnis tas mewah. Kok bisa? Cewek mungil. Pedagang tas.
Aku udah jadi pedagang tas. Jadi sekarang. pedagang tas Udah- memang. Udah Ada. tas-tas yang ada yang lama ya. Mm-mm. Udah kita fokus bisnis ya. Diajak makan steak sama pedagang tas satu ini, yang tasnya selalu habis tiap kali live. Ini pedagang tas ini, wow. Tapi tasnya bagus loh. Halo, Iya. mana tas gue ya? Itu yang gede mbak. Ini kan? Oh ini beda size ya? Oh ini yang besarnya, bagus banget. Gue warnanya udah pick up. Masih. Ya ini mau deh warna marun ya? Atau warna apa ya? Kalau New York City bagusnya warna apa? Beralih dari kasus perseteruan dengan Sheila Saukia, diketahui pula bahwa saat ini Doktif juga sedang terlibat kasus hukum di Kota Medan, Sumatera Utara, akibat laporan yang dilayangkan dokter estetika bernama Andreas Henry Situngkir, di mana kabar terakhir menerangkan bahwa status Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Akan tetapi, berbulan-bulan waktu berlalu, proses hukum tak menemui titik terang. Sampai-sampai ketika ditemui kemarin, Doktif sampai melempar sindiran pedas ke arah pelapor. Statusnya ya itu nggak jelas sampai sekarang. Seperti itu, makanya Doktif juga ayo dong buruan, P19-nya kok nggak diungkapin sama si Pak Anus. Cuman diapin beritanya kalau sudah masuk, kan P19. Kan ditolak, kenapa nggak tersiar di media? Jadi jangan cuman di-up-nya seolah-olah udah masuk, seolah-olah naik, dilempar sama kejaksaan. P19. Ya, jadi juga penyidik juga hati-hati ya dari Polres Medan. Yuk tegak lurus kalian kinerjanya. Ini dipantau loh oleh masyarakat Indonesia, dipantau dan Doktif nggak akan bisa diam. Apalagi jika ada dugaan kriminalisasi ketidakadilan di sini. Oh, gimana? Hah? Yang jelas kalau memang ada seperti itu, ada dugaan, yang jelas Doktif pasti akan buka laporan, intinya seperti itu. Udah diam, udah aman, udah damai, masuk lagi. Setiap kau ngomong di depan wartawan, selalu kau menunjuk dirimu sendiri. Kau bilanglah, kok aku tahu P19. Kan kau yang cerita duluan kalau kau yang bilang itu P19. Kau lupa ya? Memang kau tuh ya, memang kalau udah orang itu nggak ada obat deh ya. Bak tidak puas hanya dengan melempar sindiran saja, Doktif pun sempat mempertanyakan proses hukum di sana yang diduga syarat kejanggalan. Mulai dari adanya beberapa rekomendasi yang diduga tidak dijalankan sebelum menetapkan status tersangka, hingga tudingan-tudingan terkait adanya pihak yang mencoba untuk melakukan dugaan pengkondisian. Dan tak tanggung-tanggung, Doktif bahkan tidak segan menyeret nama Fitri Salhuteru ke dalam salah satu tudingannya. Lantas, bagaimana tanggapan Fitri Salhuteru? Serta apa pula komentar pedas Doktif terkait proses pengembangan perkaranya di Medan? Coba saya tambahin dari informasi dari dari Doktif bahwa untuk terkait dengan perkara yang di Medan itu kita tuh P19 karena ada beberapa rekomendasi yang sepengetahuan kami gitu ya, informasi yang tidak dijalankan oleh tim penyidik Polrestabes Medan. Medan. Ada apa dengan penyidik Nah, Polres sehingga itu menjadi pertanyaan. Kenapa kok dengan ada beberapa tahap yang dilewati kok beliau ditetapkan sebagai tersangka? Betul. Nah, makanya dari begitu dimasukkan ke dalam ke pengadilan, ke kejaksaan itu dikembalikan berkas itu karena dianggap kurang lengkap, belum lengkap, sehingga tim penyidik Polrestabes Medan ini harus melakukan tahap-tahap yang sudah direkomendasikan untuk bisa menetapkan Doktif ini sebagai tersangka. Kenapa kok bisa tiba-tiba langsung dilanjutkan begitu, tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Itu Kembali coba ke masyarakat ya, kalian tahu ada apa sebenarnya. Jadi dugaan ada apa-apa di Polres Medan, dugaannya, nah itu Doktif pikirkan ke arah situ. Ya mungkin ya Nepos atau Markus agak kenceng juga ya gitu ya. Aku tuh sebetulnya netizen muak dan agak jijak ya kalau menanggapi si dokter Bopeng. Tapi karena media nyariin aku klarifikasi aja cukup satu di sini ya. Biarkan dia melanjutkan kegilaannya.
Jadi kalau ada si dokter Bopeng ini bilang kalau si dokter Justiper ini main markus-markusan, nggak salah kan, dia yang bilang katanya syukurin laporannya P19. di mana seorang terlapor tersangka itu bisa tahu kalau kasusnya itu di P19 ini. Makanya ya penegak hukum ini ya sudah itu si dokter Bopeng cengkiwing aja, adili di meja hijau, kebanyakan cakap membuat resah masyarakat Indonesia ya. Ini mohon maaf nih, sebetulnya aku agak jijik menanggapinya, tapi karena terlalu banyak cakap harus harga dirinya kita sama-sama. Jadi gini ya guys, ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi dugaan Nepos itu Markus itu kuat banget. Kenapa? Karena dia malah mengetahui progres yang terjadi di Kejaksaan Medan. Ya. Jadi dia lucu, dia tahu bahwa ada pergantian jaksa yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Medan. Sementara ya logikanya jika dia bukan Markus itu nggak bisa diketahui. Ya, pergantian jaksa itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, betul? Betul. Ya, jadi dugaannya Doktif, dugaan ya ini ya, bahwa mereka ini mengkondisikan jaksa adalah saudara dari Justiper, dari Bokir. Luar biasa kan? Dalam waktu yang bersamaan, Doktif pun tidak lupa untuk memberikan kabar terbaru seputar laporan polisi yang dilayangkan oleh pengusaha skincare Henny Sagara di Polda Jawa Barat pada awal bulan November 2025 ini. Seperti diketahui, dalam laporan itu Henny sejatinya melaporkan Dr. Oki Pratama. Namun seiring berjalannya waktu, nama Doktis justru ikut terseret-terseret dan disebut-sebut turut dilaporkan oleh sang pengusaha skincare asal Sumedang tersebut. Lantas, seperti apa bantahan Doktif terkait kabar yang kadung tersebar, serta bagaimanakah pula reaksi Doktif melihat namanya yang ikut dibawa-bawa? Jadi terkait dengan laporan Henny Sagara, itu Ibu Doktif ini tidak pernah dilaporkan sebagai terlapor dalam perkara yang dilaporkan oleh Henny Sagara. Itu yang jelas. Yang jelas itu memang berita yang ada di luar ini digoreng segala macam lah atau apa, Ibu Doktif ini dibilang sebagai terlapor. Itu enggak, itu salah semua. Makanya saya bilang, tolonglah pada masyarakat netizen. Saya nggak tahu ini berita yang dilemparkan oleh para buzzer dari pihak sana pun saya nggak tahu. Dugaan saya seperti itu. Ini permainan kata-kata yang dibungkus sedemikian rupa untuk menjatuhkan Doktif. Padahal dalam laporan LP yang di Polda Jabar itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tidak pernah dipanggil, disurati. Baik. itu aja. Saya selaku pengacara Dr. Oki menyatakan bahwa kita kooperatif. Selama ini kita mengikuti prosesnya, kita datang. Kalau untuk ancaman ini undang-undang ITE ya, undang-undang ITE ini mungkin bisa dijalankan. Saya di sini tidak tercantum. Pak, berarti Dokter O sendiri berarti udah 5 tahun ke atas undang-undang ITE ini. Kita kan mengikuti proses hukum aja, ya kan? Kalau bicara musyawarah, saya selalu mengedepankan musyawarah. Tapi musyawarah untuk yang mana nih? Musyawarah untuk yang mana ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Sengkarut konflik panas yang melibatkan nama-nama besar dunia kecantikan tanah air memang telah menjadi salah satu topik hangat pembicaraan dan melahirkan perdebatan sengit di kalangan masyarakat. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa semua kisruh yang kini meruncing sebenarnya bermuara pada satu perkara, yakni tidak lain daripada kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan pengusaha skincare Dr. Reza Gladys. Seperti diketahui, proses persidangan kasus ini sebenarnya sudah berakhir. Akan tetapi, terpaksa harus berlanjut ke tahap banding lantaran adanya kekecewaan dari kedua belah pihak. Lantas, sudah sejauh manakah proses banding Nikita? Benarkah permohonan banding sudah diterima pihak berwajib? tentang permohonan banding
dari NM ya, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi perlu disampaikan memang permohonan banding itu oleh terdakwa ini tanggal 3 November 2025. Namun ada prosesnya untuk melengkapi berkas, memori banding, kontra memori banding, dan baru hari Selasa ya itu diterima oleh Pengadilan Tinggi, dan hari ini berkas sudah berada di tangan majelis hakim yang akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut. Alhamdulillah kalau sudah diterima. Kalau saya boleh jelaskan, mulai dari pada vonis itu kan kita dikasih waktu 7 hari untuk menyatakan terkait vonis tersebut, apakah diterima, pikir-pikir, atau banding. Makanya dalam waktu 7 hari itu kami setelah berdiskusi lama dengan tim dan juga dengan Nikita Mirjani kan akhirnya ngambil kesimpulan untuk banding. Makanya pada tanggal 3 usul Nikita Mirjani kita nyatakan banding. Ketika upaya-upaya banding yang diajukan oleh terdakwa itu tidak bisa membuktikan tentang persoalan salahnya atau hilafnya juris fakti tingkat pertama dalam penerapan hukum, maka upaya hukum itu akan gagal. Tetapi kalau kemudian terdakwa dalam hal ini mampu membuktikan adanya salahnya penerapan hukum tersebut, kemungkinan besar itu akan berhasil. Tetapi kalau melihat dengan hal-hal yang kita lihat di dalam putusan majelis hakim sebagaimana 362 perkaranya yang dibacakan 28 Oktober kemarin, kami melihat bahwa persesuaian antara alat bukti ya sebagaimana 184 sudah secara terang benderang yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dan kemudian mengambil sebuah putusan menyatakan pembuktiannya secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.